Sehat sejahtera, Smartpreneur Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana Anda membuat fondasi utama, prioritas utama dalam coaching program yang Anda ikuti di sesi ke-6 video ini. Apa yang harus Anda sekarang siapkan setelah 5 sesi sebelumnya dalam prioritas utama, yaitu tentang sales marketing. Bagaimana Anda membuat strategi. Karena dalam coaching program, tentu Anda harus meningkatkan omset. Tapi kalau Anda kurang dalam memiliki kontrol yang ketat, Anda beresin kontrolnya dulu. Nah, di video ini, saya akan jelasin tentang sales marketing. Apa yang harus Anda mulai dengan Anda mempersiapkan bisnis Anda kembali untuk tumbuh dan kembali menjadi bisnis yang sustainable ke depan. Marketing strategi. Ya, kenapa ini penting? Karena disinilah strategi yang Anda gunakan untuk bisa mencapai dan mendatangkan lead prospect. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa yang harus Anda tes dan ukur. Dan sekaranglah saatnya Anda mulai merancang kembali marketing strategi apa yang perlu Anda siapkan. Nanti Anda akan banyak mempelajari kanvas-kanvas strategi tentang bagaimana mendatangkan lead, bagaimana mengidentifikasi potensial market, sehingga menemukan strategi yang tepat, gitu ya. Terus juga yang paling penting adalah tentang channel marketing mana yang utama. Anda akan belajar tentang bisnis model, ya, dan juga Anda akan memahami apa sih ya yang efisien dan efektif channel yang bisa Anda gunakan yang mendatangkan prospek ya ke dalam bisnis Anda. Bagaimana Anda membangun brand atau Anda memiliki strategi marketing yang mau melakukan direct selling langsung, itu hal yang berbeda. Lihat bisnis Anda, lihat jenis strategi yang Anda gunakan saat ini, dan kita akan membahas di sesi coaching dari mulai bagaimana Anda memiliki konsep, gitu ya, dan juga bagaimana Anda bisa untuk menangkap kebutuhan pelanggan sehingga mereka akan membeli dari Anda. Itu yang pertama yang harus kita bicarakan adalah tentang marketing strategi. Marketing strategi tidak bisa berdiri sendiri. Perusahaan bisa mendatangkan prospek, tapi prospek tidak bisa jadi pelanggan. Makanya Anda harus memahami yang namanya sales strategi. Apa strategi yang harus Anda punya bisa mengkonversi prospek jadi pelanggan? Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan sales strategi jika mereka atau pelanggan ini membeli, bagaimana dia supaya terus membeli lebih, ya datang lagi dengan transaksi berikutnya, sehingga mereka memiliki rata-rata pembelian yang meningkat setiap waktu. Rata-rata transaksinya meningkat setiap bulan. Ya, dia selalu memerlukan produk Anda karena Anda menginovasi, karena Anda juga terus menggali kebutuhannya sehingga Anda bisa menyediakan kebutuhan mereka. Ada kanvas value proposition design, Anda jadi tahu apa yang pelanggan tidak suka, apa yang pelanggan suka, gitu ya. Ada proses nanti step sales proses, Anda akan mendiskusikan produk, ya, dan Anda juga akan mendiskusikan strategi, sehingga level proses dari sales ini sampai kepada loyal itu benar-benar Anda kuasai. Pastikan ini Anda paham dan Anda jalankan. Ya, nah step sales proses ini itu adalah satu hal yang nantinya akan membantu Anda memiliki strategi yang berbeda setiap level. Ya, pelanggan tumbuh setiap waktu dan itu perlu proses. Bagaimana Anda mengelola yang namanya pelanggan reguler, ya, pelanggan yang member, pelanggan yang aktif, pelanggan yang loyal itu berbeda, sehingga mereka akan selalu membeli secara aktif. Di sesi step sales proses nanti yang akan kita bahas di sesi coaching, Anda akan benar-benar memahami hal ini. Nah, untuk mendapatkan prospek berbeda bagaimana mempertahankan customer. Ya, untuk membuat customer loyal itu hal yang berbeda lagi. Ini yang akan benar-benar Anda pahami dalam sesi coaching tentang step sales process. Semua ini Anda sudah buat. Semua hal Anda telah targetkan. Anda sudah melakukan business discovery, personal discovery, dan saatnya Anda juga memiliki sebuah action plan yang terstruktur. Action plan yang bisa membantu Anda untuk mengetahui rencana-rencana apa yang Anda akan lakukan ke depan. Target-target apa yang akan Anda capai ke depan. Bagaimana rencana kerja itu dibuat. Ya, bagaimana hal yang Anda lakukan ini dalam pembuatan rencana kerja dirasakan penting oleh tim sehingga tim mau melakukannya. Apa sistem yang dilakukan untuk kontrol? Action plan aja tanpa ada kontrol itu akan susah dilihat bagaimana efektivitasnya. Anda bisa punya action plan dari setiap unit kerja,
Tentu mereka membuat action plan berdasarkan planning besar Anda. Kita sudah bicara di video sebelumnya tentang bagaimana membuat planning. Makanya di dalam standar utama, prioritas utama dalam coaching program, action plan penting. Sehingga kita bisa mengukur bersama dan saya bisa membantu Anda. Nah, begitu Anda memiliki action plan, Anda harus memiliki activity control yang ketat. Apa alat kontrol aktivitas kerja yang digunakan untuk seluruh tim dalam bekerja? Ya, macam-macam. Nanti kita bisa bahas Trello, kita bisa punya namanya Google Calendar, kita bisa punya WA Group untuk memantau. Atau Anda memerlukan Google Drive untuk data yang bisa digunakan dalam bersama tim Anda. Strategi, mekanisme, kontrol kerja, dan pelaporan dilakukan itu juga perlu mendapat perhatian. Sehingga Anda bisa nantinya melakukan strategi pelatihan, pengembangan, ya, untuk bantu tim selalu tumbuh dan melakukan aktivitas kerja dengan lebih baik. Jadi sangat penting tentang pembuatan plan ini. Ayo sama-sama membuat struktur sistem. Saya akan mendampingi Anda, akan melatih Anda untuk menjadi yang terbaik. Selamat mengimplementasikan.